Ya Tuhan, saat ini setiap kami datang, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Biar kiranya ya Tuhan saat ini kami boleh dengan hati yang siap mendengar dan menerima sabda-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudari sekalian. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema Allah atas segala bangsa yang didasarkan dari Mazmur 76. Bapak ibu sekalian, sebelum kita lebih lanjut membaca bagian firman Tuhan ini, sebelumnya saya ingin berbicara tentang satu kata, yaitu kata utopia. Bapak ibu sekalian, mungkin beberapa dari kita cukup akrab dengan istilah ini Bapak ibu sekalian. Utopia adalah kata dalam bahasa Indonesia maupun Inggris yang punya arti adalah satu kondisi, satu tempat yang kita bayangkan sebagai satu tempat yang sempurna. Ya, tapi kalau kita melihat terjemahan di Kamus Besar Bahasa Indonesia sedikit lebih menunjukkan realita yang pahit, tapi benar begitu bahwa utopia adalah sebuah sistem sosial politik yang sempurna hanya ada dalam bayangan atau hayalan dan sulit atau bahkan mungkin tidak mungkin untuk diwujudkan dalam kenyataan. Bapak ibu sekalian, setiap kita umumnya kita pasti menginginkan situasi ini. Kita menginginkan dunia yang kita sebut sebagai utopia itu. Dunia yang sempurna. Dunia di mana secara sosial, politik, ekonomi semuanya itu indah. Ya, setiap kita ingin itu. Ya, setiap kita mengejar, kita ingin hidup di dunia di mana tidak ada kejahatan, di mana tidak ada kesusahan, di mana tidak ada ketidakadilan. Namun Bapak Ibu sekalian, kenyataannya justru dunia yang kita hadapi saat ini jauh daripada utopia itu. Jauh daripada dunia yang sempurna itu. Ya, kalau kita melihat berita setiap hari Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana hidup di dalam dunia ini begitu mengerikan. Bagaimana mungkin baru-baru ini kita melihat bagaimana kasus korupsi ya yang begitu menyengsarakan masyarakat. Ya, bagaimana selama berbulan-bulan ini kita pusing tentang minyak goreng dan ternyata salah satu dalangnya adalah mereka yang ada di dalam kementerian itu sendiri yang seharusnya punya kesadaran moral atau rasa tanggung jawab yang tinggi karena posisinya sangat tinggi begitu. Tapi justru menyengsarakan rakyat dengan begitu luar biasa. Dan kita melihat bagaimana begitu banyak di dalam kehidupan kita melihat banyak kasus kriminal yang tidak terungkap, yang mandek karena keadilan di negara ini bisa dibungkam oleh uang. Atau bagaimana kita melihat begitu sesaknya melihat pemimpin yang awalnya mungkin bermulut manis begitu ya, mereka yang seakan-akan berjanji akan membawa kesejahteraan, tapi ujungnya kelihatan belangnya juga jauh dari keinginan kita. Dan mungkin bukan cuma bicara soal pemerintah kita atau penegak hukum, tetapi kalau kita melihat bagaimana kita sebagai sesama manusia yang awam di sekitar kita melihat orang-orang menjadi begitu bejat dan jahat, kasus pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan seksual dan lain sebagainya menjadi makanan sehari-hari kita ketika kita membaca atau mendengarkan berita di media sosial. Bapak Ibu sekalian, melihat keadaan ini saya yakin setiap kita atau setidaknya saya sendiri merasakan begitu sesak rasanya bukan? Berada di tengah dunia yang seakan-akan gak ada harapan. Saya berkata keadaan dunia bukan cuma negara kita. Karena akhirnya saya juga pernah berkali-kali dalam benak saya berpikir, kayaknya pengen deh ya rasanya meninggalkan negara ini begitu ya. Kayaknya negara ini tuh udah bobrok banget, kayaknya gak bisa lagi diselamatkan begitu. Dan gak bisa menyelamatkan saya juga. Tapi kemudian setelah saya berpikir-pikir kembali, apa gunanya juga ya meninggalkan negara ini karena akhirnya kejahatan, kebobrokan itu ya di mana-mana. Ya, kalau kita lihat negara lain mungkin yang punya sistem kesehatan yang jauh lebih baik, mungkin akhirnya di sana ternyata moralitasnya yang korup. Lihat satu negara yang lain yang ternyata tingkat ekonominya lebih baik gitu ya, tetapi ternyata tingkat depresinya tinggi. Ya,
Atau negara yang lain gitu ya, sistem hukumnya tegas gitu, baik, rapi, semua taat. Tapi ternyata kehidupan sosialnya tidak tentram. Jadi saudara-saudari yang terkasih, mau pergi kemana saja, selagi kita masih hidup di dunia ini, utopia itu, dunia yang diidamkan, kondisi masyarakat yang ideal itu tidak ada. Dan akhirnya badai ketidakadilan itu seakan-akan menghujam diri kita dan membuat kita begitu sesak. Dan saya rasa banyak dari kita di dalam kondisi seperti itu, kita sadar kita perlu datang kepada Tuhan. Kita datang berdoa kepadanya, berdoa dan berdoa. Meminta keadilan Tuhan. Namun seringkali keadaannya Tuhan tidak memberikan jawaban. Di dalam ketidakadilan yang kita saksikan, atau bahkan ketidakadilan yang kita alami sendiri, yang kita butuhkan seringkali hanya jawaban dari Tuhan. Dan keyakinan bahwa Tuhan itu ada gitu. Tetapi terkadang jawaban dari ketidakadilan yang kita alami, Tuhan meminta kita untuk menunggu. Dan akhirnya seringkali situasi seperti ini seringkali membawa kita anak-anak Tuhan untuk menjadi apatis. Untuk kita antara menjadi diam saja, begitu akhirnya kehilangan harapan. Atau ya akhirnya ikut saja dengan arus dunia, begitu. Tidak usah melawan, capek. Karena seakan Tuhan diam. Namun Bapak Ibu sekalian, mari saat ini saya ingin mengajak kita melihat satu bagian dari Mazmur 76. Saya ingin membacakan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13 bagi setiap kita. Mazmur 76 ayat yang ke-8 sampai 13, demikian firman Tuhan. Dahsyat Engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapan-Mu pada saat Engkau murka? Dari langit Engkau memperdengarkan keputusan-Mu. Bumi takut dan tertegun pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman. Untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu. Dan sisa panas hati itu akan kau erat pinggangkan. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara sederhana Mazmur 76 ini kembali menunjukkan kepada setiap kita bahwa Allah yang kita sembah dan kita percaya itu adalah hakim atas segala bangsa. Dia adalah hakim atas segala bangsa, Bapak Ibu sekalian. Maka dari sini kita bisa kembali mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Dan keadilan Allah itu tidak pernah hilang dan tidak pernah tergoyahkan. Dan Bapak Ibu sekalian, pemazmur di dalam bagian tadi menunjukkan bagaimana dahsyatnya Allah ketika Allah menunjukkan keadilannya itu. Mungkin di dalam satu masa para penindas-penindas umat Allah itu seakan-akan beria-ria. Para penindas-penindas umat Allah itu, bangsa-bangsa yang melawan Allah itu seakan-akan berjaya. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Namun firman Tuhan kembali menunjukkan kepada setiap kita bahwa Allah akan bangkit saat Dia menunjukkan keputusannya. Saat Dia memberikan penghukumannya. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam dunia ini yang luput daripada pengawasan dan penghakiman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin kembali mengajak kita untuk mengingat bahwa keadilan Allah itu tidak pernah tergoyahkan. Dan tidak ada satupun yang tidak akan teradili oleh keadilannya. Maka Bapak Ibu sekalian, hal pertama yang saya ingin ajak kita untuk bisa kita lakukan dan bawa pulang adalah
Bapak Ibu sekalian, biarlah kebenaran ini membawa kita untuk bisa terus berharap kepada keadilannya. Biarlah jangan sampai kita berhenti berharap kepada keadilan Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam serbuan ketidakadilan di mana-mana ketika kita menyaksikan kejahatan di depan mata kita sendiri bahkan, biarlah kita tidak menjadi pribadi yang akhirnya apatis. Akhirnya kita menjadi pribadi yang kehilangan harapan dan menjadi cuek. Kita menjadi pribadi yang tidak ada lagi rasanya semangat dan gairah di dalam hidup untuk menghidupi iman kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengingat pembacaan bagian ayat kedua sampai keempat yang saya bacakan di awal tadi. Di sana dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang sanggup mematahkan panah yang berkilat, perisai, pedang, dan segala alat perang. Bapak Ibu sekalian, tulisan pemazmur ini bukan hanya sebuah puisi atau karya seni semata. Tetapi itu adalah kesaksian iman yang disaksikan oleh pemazmur bahwa dia melihat Allah itu adalah Allah yang sungguh mampu menyatakan dan menunjukkan kuasanya. Itu bukan cuma keyakinan yang ada di awang-awang, tetapi itu adalah hasil dari pengalaman yang dialami oleh pemazmur itu sendiri. Yang tentu juga sudah melewati masa kesesakan dan akhirnya dapat menyaksikan keadilan Tuhan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, biar di dalam hidup kita bisa menjadi pribadi yang tetap setia memelihara iman itu. Di saat di dalam doa-doa kita mengalami kesesakan jiwa itu. Melihat bagaimana dunia ini sangat jauh dari apa yang kita inginkan. Begitu jauh daripada apa yang seharusnya terjadi di firman Tuhan. Bagaimana dunia sangat jauh, bagaimana mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di saat jiwa kita merasa sesak, saat kita merasa putus asa, biarlah kita kembali datang kepada Tuhan. Janganlah kita kehilangan harap. Itulah hal pertama yang saya ingin ajak kita untuk bersama renungkan. Janganlah kita menjadi pribadi yang akhirnya kehilangan harapan dan apatis. Hidup kita jadi kehilangan dampak. Hidup kita jadi kehilangan api. Hidup kita tidak lagi jadi bersinar. Kita mungkin tidak berbuat jahat, tapi kita juga tidak melakukan apa-apa. Hidup kita memang kita tidak menjadi orang yang kejam, tetapi kita hidup di dalam arus kejahatan itu. Biarlah kita terus menjadi pribadi yang dapat senantiasa berharap. Dan hal yang kedua yang saya ingin ajak kita untuk renungkan adalah biarlah firman Tuhan ini boleh kembali meyakinkan kita untuk bisa terus berusaha mewujudkan keadilan Allah. Bapak Ibu sekalian, mengapa akhirnya setiap manusia menemukan dunia ini begitu tidak adil? Kenapa manusia di dalam dunia kita, bahkan seringkali kadang kita yang menjadi pribadi-pribadi yang jahat itu, yang berlaku tidak adil itu? Kenapa semua ini tidak bisa terjadi? Karena akhirnya manusia di dalam kehidupannya terus hidup menurut keadilannya sendiri yang sudah tercemar dosa. Tidak lagi melihat dunia sebagaimana Allah melihat. Manusia tidak lagi berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Tidak lagi menjadikan tuntunan Allah itu sebagai penuntun hidupnya. Maka panggilan yang kedua mau mengajak setiap kita bukan cuma menjadi pribadi yang akhirnya punya iman dan terus berharap. Tetapi kita menjadi pribadi yang juga mewujudkan iman dan harapan kita itu. Kalau kita belum bisa melihat keadilan diciptakan oleh orang lain, maka biarlah kita menjadi orang-orang yang menciptakan keadilan itu. Bila kita melihat bagaimana pemerintah kita atau rekan kerja kita atau bos kita atau siapapun yang ada di sekitar kita berlaku korup, berlaku jahat, maka kalau kita mungkin tidak bisa melawan mereka, membenarkan mereka atau menegur atau mempertobatkan mereka, kalau memang kita belum punya kesempatan dan waktu itu, maka biarlah kita bukan cuma diam juga pada akhirnya. Tetapi biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang mewujudkan keadilan itu.
Tapi Bapak Ibu sekalian kadang menjadi hal yang menakutkan kalau membayangkan kita harus maju menegakkan kejujuran dan keadilan itu. Ya, seringkali tidak gampang dan bahkan menakutkan. Selain masalah birokrasi ya, kalau kita ngomong soal keadilan kayak di kerja gitu ya, kita mau menyampaikan aduan ya ke atasan lah, ke pihak yang berwajib lah atau lain sebagainya. Semua birokrasinya bobrok ya. Kadang kita udah males gitu ya, mau jujur, mau menyatakan yang korup gitu, kita mau bikin laporan kepada pemerintah, pejabat lain sebagainya, kita udah males. Tetapi selain birokrasi yang ribet dan bikin kita males, seringkali kita juga memang merasa takut. Apalagi tidak jarang dengan latar belakang mungkin banyak dari kita, ya kita orang Kristen sudah minoritas begitu ya. Kita juga adalah mungkin suku-suku yang minoritas dan kita punya pengalaman yang sungguh traumatik. Maka untuk hidup maju menegakkan kejujuran dan keadilan itu seringkali menjadi langkah yang tidak mudah. Saya sendiri selalu ingat bagaimana saya dari kecil selalu diberitahu oleh orang-orang dewasa. Ada masa-masa saya pribadi ataupun keluarga saya mengalami ketidakadilan gitu ya, mengalami perlakuan hukum yang tidak adil. Ketika saya sudah cukup dewasa di masa SMA, saya penuh dengan api begitu ya. Saya pengen maju gitu, maksudnya datang gitu ke entah RT, lurah atau siapapun gitu ya untuk mengadukan hal ini dan itu. Tapi akhirnya saya selalu berhenti melangkah. Karena akhirnya selalu orang berkata, jangan aneh-aneh. Kamu ini sudah matanya sipit, Kristen pula. Jangan cari gara-gara daripada jadi masalah. Ya. Dan mungkin itu menjadi hal-hal yang sering kali kita ingat juga. Sebagai golongan yang minor di tengah bangsa ini, itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Untuk tampil beda. Ya. Belum lagi bicara soal tekanan dari lingkungan yang mayor. Ketika hidup sebagai karyawan yang jujur, berlaku adil di tengah lingkungan yang korup, seringkali gak gampang bukan? Kita dijauhi oleh rekan kerja, kita menjadi ditekan oleh atasan ketika kita berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Menakutkan kalau kita harus tampil menjadi pribadi yang terang, membawa terang Kristus di tengah tempat yang kelam, penuh dengan dosa. Saya juga seringkali merasa gentar ketika harus tampil beda. Ketika harus bergumul, apa yang harus saya lakukan ketika menyaksikan banyak ketidakadilan di sekitar saya. Memang akhirnya perwujudan apa yang bisa kita lakukan itu tidak selalu sama. Ya. Tidak harus selalu kita melakukan tindakan yang ekstrim kalau memang itu bukan yang Tuhan inginkan juga. Atau tidak harus melakukan sesuatu yang sangat militan kalau memang itu bukan hal yang tepat. Tetapi yang saya ingin ajak setiap kita adalah, maukah kita menjadi pribadi yang mau terus mewujudkan keadilan itu. Di tengah lingkungan kerja yang jahat, yang penuh dengan korup, maukah kita menjadi pekerja-pekerja yang jujur. Di saat rekan kerja kita bekerja dengan setengah hati dan setengah tenaga, maukah kita terus bekerja sebagaimana kita bekerja bagi Tuhan dengan sepenuh hati. Di tengah-tengah tekanan bisnis, kesulitan ekonomi, maukah kita tetap mengambil keputusan-keputusan yang jujur dan tidak merugikan orang lain. Langkah-langkah yang mungkin dimulai dari langkah yang sederhana itu yang bisa kita lakukan. Dan kalau Tuhan memang mempercayakan hal yang lebih besar, maka biarlah kita juga mau bersedia melakukannya bagi Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, pilihannya akhirnya maukah Anda sungguh percaya pada kuasa dan keadilan Allah? Maukah Anda percaya dan bersandar kepada keadilannya itu? Percaya bahwa Allah tidak pernah tutup mata. Percaya bahwa Allah tidak pernah melewatkan satu hal pun yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita ada di dalam keadaan yang sulit, ketika kita ada dalam keadaan yang ditindas, ketika kita ada di dalam keadaan yang mungkin dirugikan, kita percaya bahwa Tuhan
tidak meninggalkan kita. Dan keadilan Tuhan akan ditegakkan. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita bisa terus bersandar kepadanya. Meyakini bahwa Tuhan ada bagi kita. Bahwa Dia mendengar doa kita. Dan biarlah setiap hari kita bisa terus memohon pertolongannya. Untuk bisa tenang dan tetap menunggu di saat Dia meminta kita untuk menunggu. Menunggu keadilannya dan rancangannya yang sempurna. Saudara-saudari terkasih, selanjutnya kita akan mengambil waktu juga untuk berdoa bagi gereja kita. Saat ini kita mau menaikkan doa bagi gereja kita, doakan untuk pertumbuhan iman setiap jemaat dan perjalanan kehidupan jemaat saat ini. Setiap kita sudah mulai memasuki masa pandemi yang semakin landai, dan kita berdoa biarlah kehidupan kita sebagai satu jemaat boleh berangsur-angsur kembali seperti sedia kala. Kita berdoa biar setiap jemaat yang mungkin selama ini sudah jarang beribadah, mereka yang mungkin lemah iman, biar mereka boleh kembali memiliki kerinduan untuk kembali bersekutu dan mencari Tuhan. Kalau di antara mereka ada yang sedang bergumul, mari kita juga bawa di dalam doa. Nah, mereka bergumul tentang pekerjaan, sakit, ataupun hal lain, kita juga doakan bagi setiap mereka. Marilah ambil waktu sejenak, kita berdoa untuk pokok doa ini. Terakhir, kita juga mau sekali lagi berdoa bagi negara kita, Indonesia. Mari kita terus berdoa bagi masa depan bangsa ini. Di tengah segala gejolak dan pergumulan yang ada, dalam segala masalah sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Ya, begitu banyak isu yang mungkin terlontar di tengah-tengah masa-masa ini. Tentang pemilu 2024 mendatang, kasus korupsi, intoleransi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa, kita percayakan bangsa kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau sekali lagi meyakini bahwa di dalam tangannya bangsa kita akan terus dipelihara. Melewati segala gejolak dan pergumulan yang ada. Mari kita bawa bangsa kita di dalam doa. Ya Tuhan, inilah setiap diri kami. Kami bawa setiap seru doa kami ke tangan-Mu. Engkau Tuhan yang kepadanya kami dapat berseru. Engkau Tuhan penyelamat, penolong dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami datang memuji nama-Mu, berdoa kepada-Mu, dan mendengar firman-Mu. Dan kiranya Engkau Allah Roh Kudus boleh terus menuntun langkah kami selepas dari waktu ini. Biar kami boleh terus mengingat dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Persekutuan doa kita selesai. Silakan mengambil waktu teduh, Tuhan memberkati.